Sengaja aku private biar kalian kesel. Hujat lagi. Nggak kena mental. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas statement yang saya keluarkan dengan mendudukan bahwa agama mayoritas adalah agama dengan IQ jongkok. Adapun statement tersebut saya keluarkan dikarenakan kekesalan saya terhadap beberapa oknum yang menyatakan bahwa saya adalah LC, padahal saya dan keluarga saya dibesarkan di lingkungan agama yang sangat baik sampai hari ini. Untuk permasalahan sahabat kami yang saat ini sedang bergulir dan ramai di sosial media, kami akan fokus kepada pelaporan kepolisian dan barang bukti tidak akan kami up di sosial media. Terima kasih, semoga teman-teman semuanya bisa mengawal proses tersebut dengan baik dan sabar. Saya akhiri video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu doang kekuatannya. Lemah banget, lemah tak berdaya. Ayo bilang saja aku fitnah. Katakan fitnah. Kau kalau lihat bukti yang aku lihat. Aduh, ngakak guling-guling kalian tuh. Ngakak guling-guling. Aku aja ngakak sendirilah. Aku aja ketawa sendiri kalian. Lu nggak diajak, mohon maaf. Kalian nggak diajak. Bye-bye. Bye netizen. Nggak bisa, kalian udah tercuci otaknya. Nggak usah memihak ini. Nggak usah memihak Sarah, nggak usah. Kalau nggak mau nggak usah. Kami nggak butuh. Tahu tak? Karena dikasih tahu yang betul atau yang salah yang mana juga kalian nggak peduli kan? Kalau nggak mau memihak nggak usah. Memang dikasih tahu pun bandel. Bikin malu, tau nggak? Kalian tuh orang-orang yang menghujat Sarah itu bikin malu nama Islam, tau nggak? Bawa agama, fitnah aku, bilang aku LC. Kalian mau lakukan yang kalian lakukan? Kalian nggak ada, kalian bikin ada. Netizen sama penggiring opini itu sama tau nggak? Yang satu tukang ngarang cerita, sampai cerita yang di podcast itu keluar semuanya karangan belaka. Terus yang lainnya percaya. Enak banget ya. Jadi seseorang yang kedudukannya tinggi, terus dia ngomong apa, dia ngomong sampah aja orang percaya. Enak banget ya. Pantesan lah orang-orang yang agamanya minoritas tuh nggak nyaman ya di Indonesia. Kerasa banget sekarang. Aku yang sama-sama mayoritas sama orang Indonesia aja, agamanya sama aja. Kerasa banget. Aku tak mau bilang IQ jongkok atau apa ya, tapi nyatanya emang gitu. Makin tinggi kedudukan agamanya, makin percaya dia sama hoax yang dikeluarkan itu. Mentang-mentang yang ngomong itu gak tahu tau. Yang ngomong tuh hantu belau. Pokoknya siapa yang tidak memihak hantu belau itu dimusuhi. Walaupun dia bukan LC, dia di LC kan lah, pokoknya harus jadi LC lah. Enak aja. Gak usah aku sama Sarah jadi LC deh. Mama kalian jadi LC aja deh. Mama kalian LC, kakak kalian LC, nenek moyang kalian LC. Mau? Dibilang kayak gitu kalau nggak LC. Kalian bilang aku sama Sarah LC. Kalau kami beneran LC nggak apa-apa. Kalian bilang kami LC. Masalahnya kami nggak LC. Lagi pula kenapa memang kalau sama-sama kawan-kawan LC itu? Kawan-kawan LC itu dia bukannya menjahati kalian, dia tuh cari duit. Emang apa salah mereka ke kalian sampai kalian LC? Kecuali dia ngambil laki kalian. Itu pun laki kalian pasti yang menuju ke LC, bukan LC itu yang ngejar-ngejar laki kalian. Atau LC itu ada tempatnya dia. Ada tempatnya dia itu LC itu, bukan sembarangan nangkring di mana jadi LC itu. LC itu lebih mulia daripada mulut kalian, tau gak sih kalian? Bawa agama, bilang ini itu. Sok-sok bawa nggak usah bawa agama. Intinya LC itu lebih mulia daripada kalian, tau nggak? Kalau kalian tuh orang nggak LC, kalian LC kan, nah itu kalian tuh lebih haram daripada LC, tau nggak sih? Mulut kalian tuh haram bejadah, tau nggak sih? Enak-enak aja bilang orang LC. Nah sekarang gini aja deh, persatuan LC se-Indonesia. Kalau iya kami LC sayang, bantu dong ini teman-teman LC kita. Ada satu teman LC kita yang dihujat sama netizen ini, tolong perlindungannya wahai teman-teman LC.
teman-teman LC dan non-muslim khususnya tidak menerima Islam yang fanatik, yang cuma mau dengerin kata-kata seseorang yang gila selangkangan doang. Udah orang yang gila selangkangan, bah. Kalian percaya lagi, bodohnya engkau nih, ya Allah. Tak tahu aku nak cakap apa. Tak tahu aku nak cakap apa. Yang punya rumah saya, yang punya garasi kami. Ini yang kemudian jadi liar seolah-olah karena ini kami pinjem, seolah-olah bahwa Mbak Zahara diberi sertifikat, diberi rumah sama yang punya rumah. Oh, padahal pinjam sertifikat untuk menjelaskan. Tapi Mbak Zahara sendiri di sananya ngontrak. Kalau garasi saya ngontrak. Ya, iya garasinya ngontrak. Sama siapa ngontraknya? Guys, kita masuk lagi ke segmennya Syahara, guys. Dan ini ada pernyataan yang membahayakan ya, sahabat Syahara ya. Waduh, tadi kalian sudah melihat cuplikan dari beberapa VT ya sebelum aku mulai ini terkait sahabat Syahara yang koar-koar ya, dan ya seperti biasa ya. Dan ya ini sudah melaporkan guys ya. Nah, berhati-hati Mbak ya, undang-undang ITE ya. Tuh. Nah, ini kita lihat seperti apa ya. Aku dengan kesadaran penuh mengatakan bahwa aku tidak mau minta maaf sama Imin. Aku tidak mau minta maaf kepada pelaku percobaan penculikan. Jelas ya, sampai situ aja jelas ya. Ya, aku gak mau minta maaf. Terserah kalian netizen, kalian mau ngomong apa terserah, lanjutkan. Aku tidak mau minta maaf sama Imin. Waduh, parah ya. Dan netizen ini, dia itu terframing oleh selebgram idola mereka masing-masing. Jadi apapun pola pikir selebgram itu, ya dia akan ngikut itu. Aku jelasin kebenarannya juga, mereka nggak akan denger, mereka akan tutup kuping. Udah ya, aku berangkat kerja dulu. Waduh, kemarin ngucilin yang Imim CR. Nah, bukannya minta maaf Zahara ya, malah menantang netizen, kata si Zahara ya, tidak masalah dikucilkan se-Indonesia. Asik, ya iyalah, seneng ya, karena ya itu makanan dia sehari-hari biar dapat endorse. Sekarang dikucilkan se-Indonesia. Enggak masalah. Zahara, kakinya Zahara. Orang tua lagi duduk, kakinya Zahara. Masya Allah. Parah sih itu ya kelakuan si Zahara, astagfirullah. Nah, kalau kalimat suka ada dugong-dugong itu apa? Ya begini, beliau itu kan menyatakan, beliau sering Nah, ini Zahara jelaskan bilang dugong dia ini, waduh. menyatakan gini loh Pak. Ya beliau menghina fisik saya, beliau menghina fisik Mas Sofwa. Ya mohon maaf ya, kayak babi hutan apa. Oh, suka ada kalimat itu? Iya, tapi kan saya bukan tipikal orang yang selalu megang HP ini. Saya sesalkan itu, saya tidak punya bukti itu. Kan anak saya umur 2. Bentar. Dia bilang gak selamanya megang HP, tapi itu setiap ada itu dia VT-in. Gimana ya guys ya? Kecuali dia nggak ada konten, mungkin sekali 2 kali, ini beberapa kali dia kontenin ya. Tahun perempuan, ketika beliau sedang main anak ya Pak ya, main di depan pagar, ketika anak saya nyentuh pagar dia, terus najis. Itu berulang, bukan saya aja saksinya, tapi banyak orang. Saya sebagai ibu Pak, sakit hati, terlepas Asik. pas dari apapun masalah kedua orang tuanya, sebaiknya anak nggak usah diikut, menurut saya. Sehingga emosi saya Pak, ketika berhadapan dengan dia, tidak mampu lagi saya sabar. Dan juga saya di lingkungan yang keras ya Pak, hidupnya di Batam. Ya jadi saya kebawa kebawa emosi sampai bilang dugong dan lain sebagainya. Karena refleksi dari kata-kata beliau sebelumnya. Sebagai aksi balasan. Sebagai reaksi balasan. Wah. Melawan dari ormas saya tidak. Dia bilang tidak bawa-bawa ormas atau bawa-bawa suku. Sekarang mari kita lihat buktinya. Nah, bukti pertama, si suaminya si S itu mendatangi kampus UIN dengan rombongannya memakai rompi atau baju Madas. Dan bukti kedua diposting sendiri oleh akunnya Madas DPAC Karang Pelosok. Dan bukti ketiga, kalian lihat sendiri captionnya itu mengawal. Gue heran mereka ini kenapa ya kalau ngomong itu tidak sesuai dengan tindakannya atau yang mereka lakukan. Gue paham mungkin ingin membela diri, tapi antara omongan dan tindakannya itu kenapa tidak sesuai. Netizen ini udah pada cerdas loh, udah nggak bisa lagi di framing-framing.
Wow. Banyak netizen yang tanya Agil Sahara, nggak ada yang jawab. Agil Sahara katanya. Agil Sahara, Agil itu adik saya guys, Sahara itu istri saya. Ya. Yang ditanyakan sama Agil ini apa? Jangan pernah terprovokasi oleh video-video yang itu tidak ada. Fitnah. Itu kan fitnah. Kecuali ada videonya, ini loh Agil begini sama istriku baru. Ini kan hanya sekedar omongan saja, tidak ada bukti yang valid toh. Hati-hati. Nanti jatuhnya fitnah. Kalau fitnah hukumannya mungkin di sini kita tidak merasakan. Waduh. Berarti buat kalian tuh ya, kalau punya videonya ya dan terkait hubungan dengan Agil dan Sahara ya. Ini awal dari siapa ya? Oh, nggak salah dulu ini ya. Kemarin kan kemarin kayak ini kan bilang di VT-nya ya, VT-nya di HP-nya Sahara itu kan menunjukkan ada video pribadi dia sama si A. Nah, si A ini siapa gitu guys ya, antara berarti Agil gitu, orang netizen menduga kan itu adalah Agil gitu guys ya. Oh, berarti itu dari mulutnya Yaimin ya. Dan ini ada VT terakhir, ada kenangan foto bareng alumni LC, katanya keren banget fotonya, tatonya Mbak Sahara. Tapi kayaknya beda deh guys yang ini. Aku kira yang bukan yang ini, yang satunya lagi ya. Kayaknya bukan yang ini deh, kayaknya ya. Itu ada tato sebelah ini, yang ini sebelah ini nih guys, yang lengannya nggak dipakai baju itu. Nah, menurut kalian apakah ini Mbak Sahara atau bukan? Mungkin kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Kalau menurut aku sih bukan ya, agak-agak beda guys. Kalau gemoynya sih sama gitu. Nah, kalian gimana guys terkait ini parah banget sih sahabatnya Sahara ini, katanya mengaku sahabat. Menurut aku dengan dia yang berkoar-koar seperti ini akan terlihat ya sifat pribadi dia seperti apa. Dan tapi guys, orang-orang seperti ini tuh senang gitu, semakin dihujat oleh netizen, semakin dia diomongin di publik dan dia banyak endorse masuk gitu ya, banyak job-job yang masuk, bakal dipanggil podcast, itu kan diundang gitu kan, dia dapat bayar juga guys ya. Nah, menurut kalian sendiri gimana? Tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.